Terus disable partisipan screen share. Sudah bisa, Pak. Oke. Ini saya lanjutin dikit yang untuk identifikasi. Udah nampak belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kok susah Belum, ya? Pak. Masih proses. Nampak, Pak, tapi separuh, Pak. Paruh. Iya, Pak. Ini gimana? Masih separuh, Pak. Sebentar. Sudah? Belum, Pak. Udah, Pak. Sudah penuh? Sudah penuh, Pak. Sudah penuh, Pak. Kita lanjut. Nah, tadi identifikasi itu nanti akan ada hasilnya begini, aspek yang diidentifikasi, misalkan sumbernya dari tenaga kerja, pengelola, pengawas, dan pelaksana, misalkan. Itu di kelompok pengelompokannya boleh aja identifikasi risknya seperti itu. Itu apakah karena ketidakcukupan jumlah, kalau ketidaksesuaian kualitas, itu ketidakcukupan pengetahuan, itu yang hijau itu penyebabnya. Dan kalau tergantung ini sumber risikonya di breakdown-nya dari sampai di tingkat apa. Jadi kalau dilakukan identifikasinya itu di klaster terhadap yang biru-biru itu, maka yang hijau itu adalah risiko-risiko yang terjadi berupa kejadian tidak cukup pengetahuan ya, di tenaga kerja gitu. Kalau yang biru itu klaster lagi di dalam ketidaksesuaian kualitas, ketidaksesuaian biaya, misalkan gitu. Itu dikelompokkan lagi terkait dengan sumber risikonya. Ini pengelompokan dari sisi sarana prasarana misalkan. Jadi yang hijau itu adalah risiko-risiko yang terjadi, yang mungkin terjadi pada alat kerja. Ada alat utama, ada alat kerja penunjang. Ini contoh umum pembagian risk breakdown structure didasarkan pada rumpun ya, atau sarana prasarana, alat kerja, tempat kerja gitu. Contoh saja. Jadi daftar risiko itu akan bisa dikelompokkan semacam itu. Kalau ini contoh kalau di dalam organisasi. Misalkan organisasi itu terdiri dari divisi A. Divisi A itu membawai departemen A1, A2. Terus seksinya terdiri seksi A1A, seksi A1B. Itu fungsi-fungsi yang di bawah departemen A1. Nah, sasaran masing-masing fungsi itu apa gitu. Terus apa saja risiko-risiko yang bisa membuat sasaran di seksi A1 itu tidak tercapai. Nah, kalau bisa seperti ini,
itu organisasi ini sudah melakukan evaluasi kinerja. Kinerja itu menjadi sasaran. Terus kemudian mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi didasarkan sasaran tadi, sasaran setiap fungsi. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Karena nanti ingin diketahui risiko-risiko mana yang nanti levelnya tinggi, rendah, moderat, atau bahkan ekstrim. Nah, dengan memetakan level risiko di dalam organisasi ke masing-masing sasaran yang terkait dengan sasaran organisasi, termasuk terkait dengan sasaran perusahaan, maka kita akan tahu fungsi-fungsi mana saja yang mempunyai high level risk, yang mempunyai level risk-nya tinggi terhadap sasaran perusahaan. Sehingga fungsi itu yang harus dikendalikan secara fokus, secara sungguh-sungguh. Karena fungsi tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap sasaran perusahaan. Itu kalau diimplementasikan di dalam organisasi. Otomatis orang-orang yang ada di fungsi itu harus diyakini bahwa orang-orang itu mempunyai kapabilitas cukup untuk menjalankan perannya. Jangan sampai salah. Bisa jadi dengan tugas dan peran karena level risk-nya tinggi, maka respon risk yang dilakukan di dalam fungsi itu juga tinggi, juga penuh perhatian, sehingga job desk-nya dia menjadi job yang sudah mengakomodir risiko-risiko ya, yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu, sehingga aktivitas atau peran mereka sudah termasuk respon risk yang harus dilakukan. Karena itu disebut organisasi berbasis risiko dengan profil risiko di dalam perusahaan. Sehingga kita tahu mana fungsi-fungsi yang penting dan genting terhadap sasaran perusahaan, yaitu fungsi-fungsi yang memiliki level risk yang tinggi. Terus di dalam fungsi itu juga terdapat peran-peran atau respon-respon yang harus dilakukan untuk mengeliminir risiko-risiko yang tinggi tadi. Sehingga job desk itu akan bisa berubah dari yang normal, yang biasa melakukan peran seperti prosedur SOP yang ada, tetapi perannya ditambahi aktivitas-aktivitas respon yang diperlukan untuk mengeliminir risiko-risiko yang ada di dalam fungsi itu. Karena itu fungsinya sudah berbasis risiko. Ini contoh kalau diterapkan di organisasi. Jadi kita tahu fungsi-fungsi mana yang punya atau punya peran yang signifikan, ya, punya pengaruh yang signifikan terhadap sasaran perusahaan itu, yaitu fungsi-fungsi yang mempunyai level risk yang tinggi. Kira-kira itu penerapannya ya. Masih penuh ini ya, bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Pak, Oke. masih Pak. Sehingga yang tercatat gitu ya, daftar risiko itu menjadi aset perusahaan justru. Karena apa? Untuk mengidentifikasi tadi merupakan suatu proses yang sistematis harus dilakukan dan terus-menerus dilakukan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Kalau strategi perusahaannya berubah pula risiko-risikonya. Demikian juga proyek. Kalau kita melihat proyek, metodenya berubah pula risiko-risiko yang ada. Kalau skopnya berubah pula risiko-risiko yang ada. Jadi risiko itu tidak akan pernah berhenti di satu tahapan atau di perencanaan saja, tapi selalu dilakukan evaluasi dan update terhadap proses risiko yang ada itu tadi, sehingga
sampai tujuan perusahaan atau sampai tujuan proyek atau kinerja proyek itu tercapai sampai akhir proyek gitu. Kalau dilihat pertahapan proyek itu tercapai sasarannya. Sampai dengan pemadatan tanah tadi, tercapai mutunya, tercapai durasinya, tercapai biayanya gitu. Pada pekerjaan itu. Itu kalau dibuat elemen-elemen pekerjaan, sehingga setiap elemen itu akan dikendalikan berbasis risk. Maksudnya apa? Seluruh kemungkinan kejadian yang bisa terjadi, yang bisa menggagalkan sasaran dari setiap pekerjaan akan bisa dikelola dengan pendekatan risk, ya, sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah perubahan lingkungan, perubahan cuaca, perubahan metode, sehingga pengendalian proyek akan lebih efektif didasarkan pada pendekatan risk ini. Nah, nanti akan kita bisa evaluasi ya, risiko yang mana yang harus kita respon. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke sana. Ini sumber informasi atau teknik atau alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Bagaimana cara kita mengidentifikasi risiko? Dengan menggunakan alat ini, rekam jejak yang terdahulu. Dulu ada proyek ini, risikonya apa? Dulu ada pekerjaan seperti ini, apa saja risiko yang terjadi pada saat itu? Nah, bisa jadi itu menjadi referensi. Terus yang lebih penting daripada risiko identifikasi ini, kita bisa melakukan analisa sebab akibat gitu. Diagram sebab akibat atau pendekatan proses, sehingga setiap proses itu kita bisa mengidentifikasi risikonya secara baik. Itu yang kedua dari proses risk management. Yang pertama menetapkan sasaran, yang kedua kita mampu mengidentifikasi peristiwa apa saja yang mungkin terjadi yang berdampak negatif terhadap sasaran. Itu namanya risk. Peristiwa apa? Jadi kejadian, bukan dampak risk itu. Yang berdampak negatif berarti sasaran tidak tercapai, yang menyebabkan sasaran tidak tercapai. Itu peristiwa risiko. Nah, karena itu pada daftar risiko, itu kita membuat daftar semacam ini. Peristiwa risiko itu ya isi risiko apa saja yang terjadi. Kalau tadi di dalam simulasi kita melihat pemadatan tanah misalkan. Peristiwa apa saja yang mungkin terjadi yang sumbernya dari alat, tulis yang dari alat itu A, alat 1, alat vibronya tidak bekerja. B, A2 gitu. Kapasitas alat tidak mencapai 10 ton. Yang sumbernya dari material, gradasi material tidak sesuai rencana. Gitu. Semua daftar risiko itu ditulis di kolom peristiwa ini. Akibat kejadian itu ditulis ke kolom yang kedua. Apa? Kalau fibronya tidak jalan, maka apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? Isi dengan seberapa besar deviasi yang akan timbul atas sasaran. Kalau fibronya tidak bekerja dan jumlah lintasan tetap 10 kali, maka yang akan terjadi CBR-nya turun menjadi 75. Ya. Itu maksudnya nomor 2, kolom nomor yang konsekuensi itu. Berarti yang seharusnya 80, karena fibronya tidak bekerja dengan jumlah lintasan tetap 10, maka CBR-nya menjadi 75. Kemungkinan isi dengan seberapa besar probabilitas. Terjadi enggak itu?
seberapa besar kemungkinan terjadinya. Misalkan di sini ditulisnya karena melihat kondisi alatnya sudah berumur tua gitu, sehingga kemungkinan fibronya rusak itu besar kemungkinannya. Jadi ditulisnya besar kemungkinannya atau 80% kemungkinan terjadi. Nah, kemudian di sini ditulis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan itu. Alat sudah tua. Itu bisa menjadi unsur penyebab dari munculnya peristiwa yang ada di samping kiri ini. Terus kalau dari 80 menjadi 75 itu rating akibatnya besar apa kecil? Kan sasarannya 80. Deviasinya menjadi 5%. Nah, itu yang ditulis di sini nanti. Besar atau kecil. Nah, skalanya itu bisa ditulis 1 sampai dengan 5. Rating itu bisa ditulis skala 1 sampai 5. Kalau rating kemungkinan terjadinya tadi 80%. Kalau 80% berarti ratingnya tinggi itu di sini. Sehingga nanti rating akibat kali rating kemungkinan itu akan menjadi level risiko. Kalau ketemunya level risikonya tinggi, maka prioritasnya nomor 1 untuk diselesaikan. Nanti kita ikutin proses ini. Kita sekarang baru bisa mengisi karena identifikasi, baru bisa mengisi kolom risiko, yaitu peristiwanya, akibatnya, sama kemungkinan terjadinya, termasuk faktor-faktor positif yang ada sekarang. Misalkan, kenapa risiko itu muncul, kenapa risiko itu tidak muncul pun itu ditulis di sini. Kalau kecil, kenapa kecil? Karena ada prosedur. Kalau besar, kenapa besar? Karena alatnya sudah tua, gitu ya. Jadi ini faktor penyebab yang memungkinkan peristiwa di samping kiri ini terjadi. Baru sampai situ kita bisa mengidentifikasi. Jadi sampai pada kolom faktor positif yang ada itu namanya identifikasi risiko. Tapi begitu kita sudah sampai mengisi kolom berikutnya, ini kolom rating akibat, rating kemungkinan, level risiko itu namanya assessment. Nah, untuk sampai pada identifikasi kita hanya sampai mengisi kertas kerja kita sampai kolom faktor positif dan yang ada sekarang. Kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengisi asesmennya. Jadi setelah kita mampu mengidentifikasi peristiwa risikonya, kita baru mengukur, melakukan analisa. Ini semacam bantuan untuk mereview pemahaman. Pada saat kita melakukan identifikasi itu, silakan ini dijawab sebagai quiz gitu ya. Tetapi nanti untuk UTS saya berikan soalnya komplit mulai bab 1 sampai dengan mulai identifikasi sampai dengan respon. Jadi sudah saya susunkan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini yang memberikan motivasi untuk menjawab supaya kita tahu seberapa besar tingkat pemahaman kita tentang risiko dalam setiap tahapan-tahapan proses itu. Ini contohnya untuk pertanyaan identifikasi. Yang paling utama adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang identifikasi risiko. Jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi. Beri contoh kasus proyek. Nah, itu yang ketiga ini untuk melihat sejauh mana teori yang kita miliki kita pahami dan kita berikan contoh pada saat menerapkan teori tadi ke dalam kasus proyek. Nanti soal UTS-nya kayak begitu. Ada pertanyaan untuk identifikasi?
Kalau enggak kita teruskan sampai ke tahap berikutnya. Apa ini sudah tampak Pak? Apa separuh munculnya? Belum ada, Prof. Separuh, Prof. Garis-garis. Separuh, Prof. Garis-garis. Separuh. Iya, Prof. Kalau itu setiap slide baru harus di stop dulu ya. Harus share lagi. Terus Pilih share analisa. screen yang hijau tuh, Prof. Jadi bisa semua. Yang hijau. Iya. Yang hijau. Hijau itu mana? Coba deh satu-satu dulu. Analisa. Muncul nggak? Muncul, Prof, tapi masih kecil, Prof. Udah? Belum? Masih kecil ya? Oh, sudah, Prof. Oke. Analisa risiko. Ini tahapan yang ketiga. Setelah menetapkan sasaran, identifikasi, baru kita melakukan analisis. Nah, analisis itu apa sih? Gitu. Setelah melakukan identifikasi risiko, kita melakukan analisis risiko untuk menetapkan level risiko. Level itu didapat dari rating akibat, rating frekuensi kali rating akibat. Sehingga dapat level. Baru kemudian kita melakukan evaluasi untuk menetapkan, membandingkan level 1 dengan yang lainnya itu, mana yang paling prioritas harus segera ditangani, yaitu level yang level risikonya paling tinggi. Nah, kita bagi nanti, kita klasifikasi level risk itu sampai level berapa. Nah, itu kita klasifikasinya didasarkan pada penggunaan tabel level risiko nanti. Kita coba masuk ke proses ini dulu. Yuk, kita sudah sampai di mana, Pak? Saat ini kita akan masuk ke analisa atau evaluasi risiko setelah kita melakukan identifikasi. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui level risiko mana yang tinggi, yang tidak diterima, berarti, dan yang mana yang rendah yang kita terima. Setelah itu baru kita melakukan respon, yaitu dengan cara kurangi kemungkinannya, kurangi akibatnya, atau ditransfer, atau hindari, atau kalau yang sudah kecil pertahankan level risk itu. Itu model daripada respon. Bentuknya seperti apa? Kurangi kemungkinannya itu berarti apa? Preventive action, mencegah supaya peristiwanya tidak terjadi. Kalau peristiwanya jatuh dari ketinggian, mencegah dengan cara apa? Pakai sabuk pengaman. Kalau kurangi akibatnya, pakai safety net. Gitu. Kalau ditransfer, kalau memang jatuh terus kemudian perlu perawatan ke rumah sakit misalkan, ya ditransfer ke asuransi. Biaya perawatan, biaya rumah sakit atau biaya kecelakaan yang dilakukan di rumah sakit itu ditransfer ke asuransi. Jadi bisa jadi kita melakukan tindakan respon itu semuanya dipilih, tapi sebelum ditetapkan pertimbangkan kelayakannya dulu antara biaya dan manfaatnya gitu. Baru ditetapkan opsi mana yang dipilih untuk melakukan respon itu. Kalau sudah dilakukan, baru diukur kembali
apakah level risknya sudah cukup kecil sehingga itu menjadi yang harus dipertahankan dan sekaligus menjadi program respon yang kalau di safety itu menjadi safety plan, kalau di quality itu menjadi quality plan. Itu prosesnya. Nah, jadi kita baru sampai di assessment. Bagaimana melakukan assessment itu? Kita coba pahami dulu. Yang pertama yang kita lakukan harus mengisi dulu, sepakat dulu. Kita sepakatin itu sasarannya itu apa saja. Di sini tertulis sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran 4. Sasaran 1 masalah mutu. Tadi kalau contohnya pekerjaan pemadatan, CBR 80%. Jadi jelas terukur. Sasaran 2 biaya 550, 5.500 sekian biaya. Waktu sasarannya berapa tadi? 30 hari. Jadi sasaran ketiga. Sasaran keempat safety, zero accident. Gitu ya. Atau tambahin lagi sasaran kelima, laba, boleh. Tapi setiap sasaran selalu kita identifikasi risikonya masing-masing. Tidak dicampur aduk. Setiap sasaran pasti diikuti dengan identifikasi risiko terhadap satu persatu sasaran ini apa. Nah, yang langkah berikutnya sebelum kita melakukan analisis, menentukan besarnya rating ini. Kalau kita sekarang ingin menetapkan rating akibat, contohnya tadi pemadatan tanah, kalau deviasinya 5% dari target, CBR-nya 80. Kalau 5% itu besar apa kecil? Boleh enggak terjadi penyimpangan besar sebesar 5% dari CBR? 5% dari rencana gitu. Itu dikatakan besar atau kecil. Nah, bisa juga ditulis langsung standarnya, ya, standar yang harus dicapai adalah 80. Sasarannya 80. Jadi kalau ada yang dihitung kalau dampak itu deviasinya. Kalau terjadi 75, deviasinya 5%. Besar atau kecil? Kalau untuk menentukan rating ini, tekniknya begini. Berapa sih toleransi CBR yang diperbolehkan? Kalau ditetapkan 80%, berapa yang boleh dicapai? Toleransinya berapa? Kalau 1%, berarti kan pekerjaan itu sangat penting harus mencapai CBR. Nggak boleh ada penyimpanan terlalu besar. Sehingga 1% itu pun sudah malapetaka gitu, atas dasar toleransi. Toleransi yang diperbolehkan berapa? Maksimum 1%. Jadi kalau menyimpang 1% deviasinya dari 80, sehingga tercapai misalkan 1% itu berapa? 0,8. Tercapai 79. Itu sudah malapetaka. Tergantung dari toleransi yang ditetapkan dalam spek. Berapa boleh menyimpang. Nah, baru diurut. Kalau yang kecil berapa? Kalau besar aja sudah 1%, dianggap besar. Yang kecil berapa? Ya kurang dari 1% misalkan. Terus di rating ini diukur. Kalau 1% itu sudah malapetaka, paling kecil 0, tidak menyimpang. Menengahnya berapa? 0,5. Itu medium. Antara medium dan minor berapa? 0,25%. Antara medium sama malapetaka, sehingga harus major berapa? Antara
0,5 sampai 1, 0,75. Nah, itu cara menentukan dampak, rating dampak. Tentukan dulu yang paling besar berapa, penyimpangan yang diperbolehkan, yang paling kecil berapa, baru kita menentukan mediumnya. Baru antara medium sama yang paling kecil, minor. Antara medium sama yang malapetaka, major. Itu separuhnya. Itu pendekatan matematiknya seperti itu. Ya. Untuk menentukan rating yang berkaitan dengan akibat. Sasaran kedua tadi berkaitan dengan waktu. Pekerjaan ini, pemadatan ini tidak dalam lintasan kritis. Dia masih punya toleransi tenggang waktu 5 hari. Oke, kalau sudah 5 hari, itu berarti malapetaka. Karena apa? Pekerjaan itu menjadi kritis karena tenggang waktunya cuma 5 hari. Total float-nya itu cuma 5 hari. Jadi kalau 1 hari, itu tidak signifikan, kecil dampaknya. Antara 1 dan 5, medium, 3 hari. Kan nggak ada 2,5 hari. Antara 3 dan 1, 2 hari. Antara 3 dan 5, 4 hari. Jadi kalau ada penyimpangan durasi 5 hari, itu adalah malapetaka. Kalau ada penyimpangan waktu 1 hari, tidak signifikan. Kalau ada penyimpangan waktu 3 hari, itu menjadi medium. Menentukan rating sasaran 2 yang terkait dengan durasi. Contohnya. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nomor 1 itu dulu. Oke, berikutnya. Nah, kita diukur dengan secara kuantitatif, kita melakukan pendekatan kualitatif. Yang tidak signifikan itu, kalau seperti apa? Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan sasaran yang kualitatif juga tuh, aspek lingkungan hidup. Baiknya itu gimana? Diceritakan deskripsi baik itu kayak apa, sehingga kalau terjadi perbedaan terhadap definisi baik itu, maka perbedaan itu menjadi deskripsi penyimpangan terhadap sasaran. Kalau tidak terjadi kesalahan pelepasan B3, itu tidak signifikan. Kalau terjadi kesalahan pelepasan B3, itu berarti malapetaka. Apalagi menimbulkan korban. Kalau tidak menimbulkan korban, major. Kalau terjadi kesalahan pelepasan dan organisasi yang perlu ditanggulangi pihak eksternal, itu medium. Ini kondisi-kondisi yang dipakai sebagai hierarki penilaian ya, terhadap penyimpangan sasaran itu besar atau kecil. Karena itu terkait dengan dampak. Deviasi terhadap sasarannya itu dianggap besar kalau kondisinya seperti medium ini. Kalau besar ya seperti major. Kalau malapetaka seperti yang ada di level 5 gitu ya. Itu deskripsi yang bisa dipakai untuk mengukur level, menentukan level dari akibat. Reputasi buruk menyebabkan image perusahaan tidak bagus. Nah, ini kan juga perlu dideskripsikan dulu supaya kita tahu kalau kondisinya seperti itu tidak signifikan. Kalau yang major yang seperti apa? Aspek keselamatan kerja, tidak terjadi kecelakaan, zero accident. Kalau terjadi kecelakaan dan tindakan P3K dibutuhkan, itu sudah minor. Kalau terjadi kecelakaan yang menimbulkan cacat, bahkan kematian, itu malapetaka.
meskipun terjadinya satu kali. Ya, ini kan dampak. Ini contoh-contoh kalau kita menggunakan rating akibat yang kualitatif. Setelah rating akibat ditetapkan, kita menuju ke rating kemungkinan terjadinya peristiwa atau likelihood, kemungkinan terjadinya peristiwa risikonya itu juga di rating. Kalau kemungkinannya besar, itu di atas 80% terjadi. Kalau sangat kecil, itu 20% kemungkinan terjadi. Ini dengan menyebut probabilitas kemungkinan terjadinya sudah menunjukkan level. Gitu. Yang kita lihat level 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi itu sebagai simbol rating dari likelihood atau kemungkinan peristiwanya terjadi. Kalau yang tadi rating akibat itu 1, bukan 1 Romawi, tapi 1 angka biasa sampai 5. Makin kecil, makin tidak signifikan. Kalau rating kemungkinannya level 1, rating 1 itu sangat besar. Level 2, rating 2 itu besar. Makin besar nomor 5 itu berarti ratingnya kecil. Terbalik ya. Nah, ini contoh kalau rating kemungkinan itu kualitatif. Kalimatnya dipastikan akan sangat mungkin terjadi. Kalau yang kecil dipastikan akan sangat terjadi, tapi kemungkinannya tidak mungkin terjadi, ya sangat tidak mungkin terjadi. Tapi masih ada mungkin terjadi kecil. Tapi ya. Ini kalimat-kalimat deskriptif yang dipakai untuk mengukur level daripada rating kemungkinan terjadinya peristiwa. Kalau 2 ini sudah dibuat, baru kita mengukur dengan tabel. Ya. Kalau kita caranya membaca tabel ini dipakai untuk menentukan level. Jadi tadi misalkan CBR kemungkinan terjadinya tidak tercapai karena risikonya adalah fibro tidak bekerja. Rusak. Fibronya rusak. Kemungkinannya besar. Ya, berarti level 1 tuh. Terus akibatnya besar atau kecil? Kalau terjadi deviasi tadi 5%. Besar, malapetaka berarti. Karena akibatnya juga besar nih, kolomnya biru. Akibatnya besar, kemungkinan terjadinya besar. Karena itu levelnya di kolom 5 menjadi E. 1 sangat besar, karena kemungkinan terjadinya kerusakan itu besar, terjadi. Kalau terjadi, dampaknya besar terhadap CBR. Deviasinya besar. Deviasinya besar. Level risk-nya menjadi E, yaitu dengan akibat 5 dan rating likelihood-nya 1 Romawi. Sehingga membacanya di kolom 5 ini, di kolom malapetaka dengan kemungkinan terjadinya sangat besar. Sehingga levelnya ekstrim. Kalau levelnya ada di bagian yang ekstrim-ekstrim ini prioritas harus ditangani karena levelnya paling tinggi. Kalau nomor 2 itu masih tinggi ini, tapi yang berbentuk berwarna kuning, ya. Ini prioritas kedua. Prioritas ketiga yang krem, medium. Jadi mana yang harus ditangani? Yang prioritas nomor 1 adalah E, nomor 2 T, tinggi, yang kuning, nomor 3 krem, yang rendah pertahankan. Gitu ya.
yang rendah pertahankan supaya apa yang menjadi kondisi pada saat rendah itu harus dipertahankan. Caranya mempertahankan apa itu? Misalnya alatnya baru sehingga fibro tidak rusak. Kemungkinan rusaknya kecil. Karena itu level risikonya rendah. Apa yang harus kita lakukan? Pertahankan dengan cara pemeliharaan rutin. Dicek itu terus sesuai dengan prosedur pemeliharaan sehingga fibro itu dijamin kerjanya tetap baik. Itu ada prosedurnya. Gimana cara merawat supaya mempertahankan kinerja fibro sehingga tidak terjadi rusak. Terus pertahankan kondisinya. Kalau rusak pun perbaikannya cepat sehingga responnya siapkan spare part untuk fibro yang sering terjadi di mana itu tentu menggunakan data-data masa lalu atau data-data empiris yang bisa dipakai sehingga spare part ini nih biasanya yang sering rusak sehingga perlu disediakan sehingga pada saat ada kerusakan hanya butuh waktu singkat untuk memperbaiki. Itu dampaknya mempertahankan kondisi sehingga tidak mungkin terjadi peristiwa rusak. Itu respon terkait dengan preventive action, sedangkan menyediakan spare part untuk mengurangi dampak kalau terjadi kerusakan sehingga waktu perbaikannya lebih cepat. Menyediakan spare part itu adalah respon yang disebut corrective action. Kalau rusak baru itu dilakukan. Tapi mengurangi dampak yang terlalu besar. Itu contoh implementasi gitu ya yang dikaitkan. Nah, tabelnya itu ada macam ini. Ini nggak boleh dirubah-rubah ya. Saya ngambil tabel ini berdasarkan standar Australia. Ada yang pakai standar ISO, boleh. Yang konsisten dengan standar yang dipakai. Terus ada yang levelnya 4 ya. Levelnya 4. Jadi ratingnya 4, rating kemungkinannya 4, rating akibatnya 4. Ada yang 4x3, ada 3x3. Terserah mana yang dipakai. Nah, analisa risiko ini hasil dari sebuah evaluasi risiko, suatu daftar risiko yang diprioritaskan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu melakukan respon. Mana yang direspon? Nomor 1 yang ekstrim. Keputusan harus memperhitungkan konteks risiko secara lebih luas, ya, meliputi pertimbangkan mengenai toleransi yang ditanggung oleh pihak-pihak selain organisasi. Tadi yang menentukan CBR itu siapa? Owner. Siapa owner itu? Ada konsultan yang mewakili owner, yang menghitung. Jadi karena ini adalah beban dinamis, nggak boleh ada toleransi besar terhadap CBR. Karena itu toleransinya kecil, 1%. Itu yang menentukan itu bukan kita sebagai kepala proyek misalkan, tetapi ada orang atau pihak yang memang berwenang untuk menetapkan toleransi itu. Jangan kita menentukan gitu, ya. Jangan kita yang menentukan. Jadi siapa yang berhak menentukan, yang bertanggung jawab menentukan mutu? Siapa yang menghitung dengan keamanan seberapa besar dia menghitung sehingga menetapkan sasaran itu, dan toleransinya harus dicapai. Yang harus dicapai itu berapa besar, yang itu yang dipakai untuk menentukan rating. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Tabel-tabel ini dipakai untuk mengukur, masukkan ke kertas kerja itu. Nah, contoh ini.
jenis pekerjaan diisi dengan nama jenis pekerjaan. Galian. Sasaran target adalah waktu. Durasinya 100 hari. Jadi harus smart, harus terukur. Sehingga tahu gap-nya. Kalau gap-nya 80 berarti gap-nya tercapainya 80 berarti gap-nya adalah 20. 20 hari itu besar atau kecil, bisa terukur. Nah, contohnya kalau ini galian, terus ada waktu sasarannya 100 hari. Jadi satu kertas kerja ini satu sasaran ya. Meskipun galian, sasarannya adalah waktu. Bisa jadi sasarannya berubah. Galian tetap pekerjaannya, sasarannya biaya. Tapi kertas kerjanya satu. Jadi sasaran itu nggak boleh dicampur dalam satu kertas kerja ini. Supaya identifikasi risikonya tetap menuju kepada sasaran. Sekarang sasarannya waktu. Peristiwanya apa? Kalau galian itu kemungkinan longsor. Akibatnya apa terhadap sasaran? Ada delay menjadi 105 hari. Deviasi terhadap sasarannya 5. Itu sangat besar karena ini pekerjaan kritis. Ya. Kemungkinannya besar atau kecil terjadi peristiwa longsor itu? Ditulis di sini. Apa yang menyebabkan longsor itu? Sangat besar, ya, sangat besar terjadi kemungkinan terjadinya karena ada tanahnya itu berpasir. Ini contoh kasus ya. Pekerjaan galian, peristiwa apa yang mungkin terjadi pada pekerjaan galian yang menyebabkan waktu ini tidak 100 hari, longsor, sehingga terjadi pekerjaan ulang. Kalau terjadi pekerjaan ulang, durasinya bisa 105 hari. Terus, penyimpangan ini sangat besar. Kemungkinan terjadinya longsor itu sangat besar. Kenapa? Dijelaskan di faktor positif dan negatif ini. Karena berpasir, sehingga kemungkinan longsornya besar. Terus rating akibat itu terhadap 100 ini kan deviasinya menjadi 5. Berapa besar ratingnya? Nah, kita lihat di tabel rating tadi. Kalau deviasinya besar, 5% itu besar atau kecil? Nah, itu kita kembali lagi ke sini. Kalau kemungkinan longsornya itu besar dan dampaknya itu besar, 5 hari tadi, kalau 5 hari itu ada di malapetaka. Kalau 1 hari tidak signifikan akibatnya. Jadi kalau tadi deviasinya sampai 5 hari itu berarti besar. Tulislah di situ ratingnya berapa. Rating akibat itu besar atau kecil. Terus rating kemungkinannya besar atau kecil. Ya. Kalau berpasir tadi kan besar kemungkinan terjadinya. Kalau dikalikan Romawi 1 dan 2 itu menjadi tinggi levelnya. Prioritas kedua. Nah, contohnya gitu. Ini bentuk kertas kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi risiko. Yang contohnya di sini ada pekerjaan galian dengan sasarannya adalah waktu, durasi 100 hari. Caranya mengisi di 5 itu tadi, di yang tanda merah, tulisan merah. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, di pekerjaan galian kan sasarannya waktu. Ya. Longsor itu sumber risikonya dari mana? Dari hujan, Prof.
Hujan bisa Metode juga dari pelaksanaan. sumber risiko. Oke, Alam, Pak. pelaksanaan ya, bisa jadi gitu ya. Karena Alam. itu ini contoh yang merah ini saya belum klaster terhadap sumber risikonya, apakah dari alat, metode, ya, apa lingkungan. Kalau lingkungan termasuk kondisinya berpasir tadi, kalau ditulis di sini berpasir itu menyebabkan longsor, maka ini sumbernya dari kondisi lingkungan. Lingkungan, kondisi tanahnya itu berpasir hingga kemungkinan longsornya besar gitu. Bukan karena metode. Bisa jadi ada sumber yang dari metode. Maka longsor itu penyebabnya metode. Apa judulnya? Judul penyebabnya apa? Metodenya? Terlalu Risikonya vertikal galinya, Pak. tidak sesuai rencana misalkan gitu. Ya. Terlalu vertikal, tidak sesuai rencana. Jadi kalau berarti yang diamatin adalah kemiringannya kan? Gitu. Iya. Yang diamati kemiringannya. Jadi kalau kemiringannya tidak sesuai rencana, longsornya besar. Terjadi longsor gitu. Dari sisi metode. Dari sisi alat. Ada enggak Kecanggihan sumber? operator, Pak. Ya, kenapa operatornya? Orang canggih, Pak. Iya. Kok bisa hubungannya dengan longsor gimana? Tidak Ya, sesuai menyebab- arahan dia, Pak. Ya, kan harus jelas itu ya, yang berkaitan dengan peristiwa risiko itu adalah kejadian. Tanpa ada evaluasi, yang kejadian itu bisa dilihat, bisa langsung dilihat gitu ya, sehingga itu menjadi fenomena, menjadi suatu kejadian. Itu apa? Longsor. Nah, kalau sudah penyebab itu kita melakukan analisa tuh, apa sebabnya longsor. Tapi yang saya tanya itu, longsor tadi sumbernya dari alat. Itu berarti kita nyari penyebabnya, karena yang saya tulis longsor. Tapi kalau apa yang menyebabkan waktu mundur menjadi 105, kan bukan cuma longsor. Apa? Alat rusak. Kalau sumbernya dari alat. Kalau ini yang saya tulis longsor, ini sumbernya dari lingkungan. Kalau sumbernya dari material, nggak ada karena kita tidak menggunakan material. Kalau sumbernya dari orang atau metode, sumbernya dari metode tadi tidak ada petunjuk atau rambu, dalam hal ini di lapangan tidak ada petunjuk atau rambu yang menentukan kemiringannya itu, sehingga operator ngaco aja itu untuk mengukur kemiringan itu nggak ada. Yang namanya boplang di lapangan itu boplangnya nggak ada, sehingga kemungkinan longsor itu terjadi karena metodenya tidak ada prosedur kerja. Nah, itu contoh-contoh mengupas identifikasi tadi kan mestinya tidak satu, banyak gitu. Yang sasarannya tetap durasi tadi. Nah, kalau ditulis alatnya rusak sehingga kapasitas produksinya turun menyebabkan durasinya naik. Alat rusak. Ada pertanyaan di sini? Nah, hasil dari kertas kerja ini menunjukkan hasil analisis dan evaluasi risiko. Setiap risiko, setiap sasaran itu dibuat kertas kerjanya semacam ini. Untuk setiap pekerjaan, kalau satu pekerjaan ini contohnya galian itu mau dikatakan berhasil atau dengan sasaran apa aja, sasaran mutu, sasaran waktu, biaya, safety, apalagi. Kalau 4 sasaran itu yang dibuat, maka kita punya 4 kertas kerja ini, sesuai dengan sasaran masing-masing itu. Baru diidentifikasi. Untuk sasaran nomor 1, durasi.
maka level risikonya nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang mana nih dari risiko yang ada di dalam mempertahankan atau mencapai sasaran durasi ini. Ada berapa risiko? Risiko yang paling tinggi levelnya itu mendapat prioritas nomor 1. Prioritas ini menunjukkan risiko ini loh yang kita harus segera respon, yang prioritas nomor 1. Habis itu nomor 2, habis itu nomor 3. Menjadi urutan prioritas tentang penanganan risikonya. Udah cukup jelas sampai sini? Ini kertas kerja analisis dan evaluasi. Oke ya, lanjut ya. Setelah analisis risiko dan evaluasi risiko, apakah risikonya sudah turun dengan respon-respon yang ada? Nah, itu nanti kita evaluasi. Berapa besar level risiko yang terjadi? Itu. Bandingkan dengan level yang lain sehingga kita bisa memutuskan mana level risiko yang paling prioritas ditangani, yaitu prioritas nomor 1 yang ekstrim, yang nomor 2 yang tinggi, yang nomor 3 yang memiliki level risiko medium. Nah, ini kertas kerjanya, format kertas kerjanya kayak begini, jadi seperti yang tadi itu yang disebut bagaimana kita melakukan analisis. Nah, reviewnya ini, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang manajemen risiko, jelaskan proses-proses, mulai dari situ lagi, bagaimana secara menetapkan sasaran, bagaimana cara melakukan identifikasi, terus sampai ke melakukan evaluasi dan analisis. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya susun untuk UTS sejenis ini pertanyaannya nanti. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi satu babak lagi tentang respon. Bagaimana teknik responnya? Kalau kita sudah tahu yang prioritas yang harus ditangani, bagaimana teknik atau cara kita melakukan respon? Lanjut? Lanjut, Pak. Ini Pak. Lanjut, berarti paham yang saya jelaskan. Sekarang respon. Mudah-mudahan bisa langsung share. Gimana? Udah? Separuh Pak. Belum? Setengah Pak. Separuh. Ya. Belum? Belum Pak. Belum, Pak. Lagi. Udah? Sudah, Belum? Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang sampai ke proses berikutnya, penanganan risiko yang nanti ini akan menjadi program ya, yang akan membentuk program apa yang harus kita lakukan untuk mengeliminir risiko-risiko yang berdampak buruk terhadap sasaran. Nah, memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko. Caranya begini, kita harus tahu dulu sumber risikonya tadi dari mana. Kan kita udah clustering tuh. Ada sumber risiko dari alat, dari ya, orang, tenaga, cara. Tetapi ada hal lain yang harus kita
identifikasi sumber risikonya itu seperti ini. Kalau sumber risikonya itu di luar kendali, ya, berarti itu eksternal, ekstern. Contoh misalkan, kalau kita pemadatan tadi itu kita subkan kepada orang, maka peralatan, cara kerja, operator itu semua di luar kendali kita. Karena yang ngerjakan proses itu atau pekerjaan itu pihak ketiga. Ya. Tetapi kita bisa mengurangi akibat atau kemungkinannya dengan cara misalkan memberi syarat kepada orang itu. Alatnya harus berumur 3 tahun maksimum untuk menghindari sering rusak. Itu persyaratan, ya. Jadi kemungkinannya terjadi rusak, alatnya rusak, itu masih kita bisa kendalikan. Ya, itu contoh. Karena itu sub kita bisa memberikan syarat. Tapi ada kejadian yang di luar kendali kita. Seperti contohnya banjir. Yang di luar kendali kita, misalkan adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Itu kan kejadian yang bisa berdampak buruk kepada proyek. Biaya proyek akan naik. Ya. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan peristiwanya itu. Karena itu ada organisasi yang di luar kendali kita yang memiliki kebijakan itu. Sehingga respon kita hanya bisa mengurangi rating daripada akibatnya. Gitu. Jadi jangan coba-coba misalkan adanya kebijakan pemerintah, terus kita nggak bisa mengakomodir itu, terus demo. Itu bukan penyelesaian, bukan respon yang seharusnya. Tapi yang kita lakukan adalah mengurangi dampaknya. Ya kalau gitu kita beli material atau harga BBM yang naik itu menyebabkan material mana yang dominan yang naik, kita beli duluan supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Meskipun ada dampaknya itu, modal kerja kita naik sehingga interest kita naik. Tapi dibanding dengan kenaikan harga, kalau kita belinya nanti setelah kenaikan harga, maka risikonya makin besar, biayanya mah. Itu pertimbangan itu. Karena itu kita memilih respon risknya jangan mengurangi peristiwanya, tetapi mengurangi dampaknya. Itu contohnya. Tapi yang contoh tadi yang pertama, untuk alat yang rusak, karena itu pekerjaannya sub, saya memberikan syarat kepada sub agar tidak rusak, sehingga umur alat maksimum harus 3 tahun yang harus dipakai di proyekku. Kalau enggak boleh menggunakan alat yang berumur lebih dari itu. Kedua syaratnya, alat itu punya kepemilikan yang langsung dimiliki oleh subkontraktor tersebut. Jangan sewa, supaya nanti rentang kendalinya makin jauh. Merupakan alat yang dimiliki sendiri. Maka karena itu diminta untuk menunjukkan kepemilikan alat. Itu syarat-syarat untuk menghindari alat itu jauh dari kendali kita. Oke, paham ya? Ini tindakan respon ini apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya. Kalau sumber risikonya dari luar kendali kita, yang kita lakukan yang paling efektif mengurangi akibatnya, jangan mencegah peristiwanya, gitu. Itu maksudnya pesannya ini. Kalau yang sumber risikonya itu ada di dalam kendali kita, berarti di internal, merupakan internal, sumber risikonya ada di internal dalam kendali kita, maka dua-duanya mungkin kita lakukan. Satu, respon risknya berwujud mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko
dan sekaligus mengurangi dampaknya. Oke ya. Itu teknik. Jadi nomor 1, jangan coba-coba mengurangi rating dulu, tapi lihat dulu sumber risikonya. Kalau sumber risikonya dari eksternal, dilihat apakah dalam kendali kita atau tidak. Kalau tidak, maka yang kita respon dampaknya aja, memperkecil dampak respon. Kalimatnya ya, apa yang harus kita lakukan untuk memperkecil dampak. Itu strateginya. Kalau sumbernya internal, dua-duanya bisa dilakukan. Memperkecil kemungkinan peristiwanya terjadi dan sekaligus dapat dilakukan memperkecil akibatnya kalau peristiwanya itu terjadi. Itu strategi respon. Nah, yang kedua, kita lihat dulu nih, level risikonya berapa dibanding dengan biaya risiko tadi. Tadi biaya risiko dari contoh tadi, pemadatan, adanya grader dan alat apa namanya untuk air, water tank, itu tambahannya 4%. Daripada kena risiko yang tinggi 100%. Jadi kecenderungan biayanya kecil, ya, level risikonya tinggi. Kalau biayanya kecil, risikonya tinggi, pertimbangan itu boleh dipakai, boleh itu dipakai. Tetapi kalau biayanya kecil, kemudian level risikonya sangat ekstrim, maka level risikonya itu harus dikurangi juga. Yang tinggi juga harus dikurangi, karena nggak mungkin cuman mengurangi dampaknya. Kalau biaya yang besar, kemudian level risikonya rendah, ya pertahankan aja, ngapain harus direspon. Karena kalau responnya itu memerlukan biaya besar, ya percuma levelnya rendah kok risikonya. Biarinnya aja terjadi, karena dampaknya juga rendah, kecil. Jadi cenderung terima aja risiko itu. Tidak ekonomis kalau kita mengurangi risiko itu dengan cara mengeluarkan biaya yang besar. Itu hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum kita memutuskan mana respon yang kita pilih. Nah, contoh respon itu bisa program kepatuhan, menyempurnakan perjanjian, melakukan pelatihan, mengadakan supervisi yang kuat, penataan organisasi, melakukan sistem manajemen mutu, proses kontrol, tadi yang contohnya di pemadatan tadi, prosesnya itu dikontrol. Ini contoh-contoh saja, tapi nggak spesifik. Ini contoh secara umum. Kalau dikonstruksi spesifik sesuai dengan kajian engineering yang dilakukan di dalam pekerjaan, setiap jenis pekerjaan, dan mempertimbangkan teknologi atau metode yang dipakai. Kan itu spesifik kalau dikonstruksi. Kalau untuk mengurangi akibat apa? Ini contoh-contoh umum ya. Kalau dikonstruksi ya, contohnya yang tadi, kalau mengurangi akibat longsor apa? Mengurangi akibat. Kalau mencegah longsor bisa dengan turap. Kalau mengurangi akibatnya apa? Akibat longsor itu terhadap waktu menjadi bertambah kan, akibatnya waktunya akan over, biayanya akan over. Mengurangi akibatnya dengan cara apa?
ada suatu peristiwa yang kalau dicegah peristiwanya, ya, akibatnya itu sudah langsung kecil. Jadi linear dengan rating daripada peristiwa. Kalau peristiwanya kemungkinannya terjadi besar, maka dampaknya besar. Gitu. Itu kayak longsor tadi ya. Kemungkinan longsornya besar kok enggak? Kecil. Kalau terjadi longsornya kecil. Karena tanahnya keras. Ya biar aja. Nggak usah diturap gitu. Kalau diturap mahal harganya turap, kemungkinan longsornya kecil. Kalau longsor tuh baru bisa digali karena dampaknya juga kecil. Contohnya gitu. Tetapi kalau sudah kondisinya berpasir, kemungkinan longsornya besar. Kalau enggak ditanggulangi, maka peristiwanya akan terjadi dan berakibat fatal, 100% biaya naik. Karena itu saya cegah peristiwanya, otomatis dampaknya juga kecil gitu. Jadi kalau saya sudah membuat seatbelt, ya sebesar over karena seatbelt itu aja gitu. Seperti tadi, saya akan merespon dengan grader dan water tank, cuman 7.000 yang nilainya 4% dari total biaya dibanding 100% dari biaya. Jadi dengan mencegah terjadinya peristiwanya, ya sebesar itu pula akibat yang saya terima. Biaya cost risk-nya sebesar itu pula yang saya terima. Jadi otomatis dampaknya sudah sesuai dengan biaya respon yang kita respon kejadiannya tadi, mencegah supaya tidak terjadi, supaya CBR-nya tercapai, sudah tidak terjadi deviasi yang besar. Nah, kemudian hasil tindakan-tindakan tadi, respon-respon tadi, kita tulis di tabel ini. Risikonya apa? Jadi risikonya longsor, opsi yang dipilih apa? Turap. Ya. Ada turap, ada dewatering misalkan gitu ya. Yang dipilih yang mana? Sesuai dengan kondisi lingkungan dan metode yang dipakai. Oh, yang dipilih turap. Oke, kalau yang dipilih turap, biayanya berapa? Jadi kenapa semua respon itu harus ditulis? Supaya dokumen ini menjadi rekam jejak organisasi bahwa terhadap risiko ini ada beberapa respon yang sudah kita kaji, katakan 4 respon, tapi yang saya pilih opsinya cuma 1. Karena itu yang saya anggap efektif untuk dilakukan respon dengan pertimbangan-pertimbangan tadi di atas. Nah, karena itu saya hitung biayanya yang kita, supaya apa? Jangan sampai ada orang yang mengganti atau organisasi itu ada pergantian orang nggak tahu melakukan respon yang seharusnya respon itu sudah kita pertimbangkan nggak efektif. Jadi opsi tanggapan perlakuan yang mungkin dilakukan tulis aja semua di situ, tetapi yang dipilih yang mana itu atas dasar pertimbangan tadi, sehingga kita tahu yang dipilih itulah yang paling efisien, yang paling efektif, karena kita sudah kaji. Gitu. Rekaman itu maksudnya gitu. Sehingga biayanya berapa? Terus ditulis siapa yang melakukan respon itu. Nah, ini penting ditulis. Siapa yang bertanggung jawab melakukan respon itu? Kalau itu adalah organisasi seperti tabel tadi, di divisi, di departemen mana yang melakukan itu, maka tanggung jawab dia ditambah dengan peran untuk melakukan respon risk ini. Jadi job desk dia harus ditambahin dengan melakukan peran respon ini ya, sesuai dengan opsi yang dipilih. Ini yang cocok siapa? Tadi kalau di contoh kasus ya simulasi tadi, saya membuat
respon, cek alat dulu sebelum dikirim di lokasi. Siapa yang ngecek? Mekanik. Siapa yang ngecek supaya vibratornya sehat atau enggak? Mekanik. Nah, itu maksudnya gitu. Opsi yang dipilih adalah melakukan pengecekan sebelum alat dikirim. Untuk memastikan alat yang sudah ada di proyek itu memenuhi persyaratan. Nah, penanggung jawabnya mekanik. Kapan dilakukan? Itu menjadi jadwal. Jangan sampai mekanik terlambat melakukan sehingga misalkan alat sudah aksi baru tahu kalau vibratornya nggak bisa jalan. Responnya terlambat. Termasuk cara memonitoringnya gimana, itu ditulis ini. Bahkan kita beri bekal nih, untuk mengecek vibro jalan apa enggak, kasih prosedur. Untuk ngecek kapasitas alat 10 ton atau enggak, kasih prosedur. Itu cara monitoring. Lakukan pengecekan itu sesuai prosedur. Sehingga kita mudah memonitor apakah laporannya dia sesuai dengan yang diminta dalam prosedur. Kalau dia sudah melakukan sesuai prosedur dan menghasilkan laporan sesuai prosedur, maka valid apa yang diperiksa tadi, apa yang menjadi respon tadi, dilakukan tadi, berarti sudah sesuai dengan rencana. Itu untuk memastikan bahwa yang merespon itu harus bertanggung jawab, ngerti apa yang harus dilakukan, berarti harus dilatihkan prosedurnya, punya jadwal kapan harus dilakukan respon, dan tahu bagaimana melakukannya, memonitoringnya, sehingga kita tahu apakah respon itu sudah dilakukan dengan baik, efektif atau enggak. Karena biasanya terus cuman ada risk plan, ada safety plan, tapi dikatakan safety plan itu efektif atau enggak ada evaluasinya. Apalagi nggak tahu batas waktunya kapan, nggak tahu jadwalnya, nggak tahu siapa yang bertanggung jawab atas respon itu. Nah, itu percuma kita melakukan proses risk management yang secara struktur sudah bagus, tapi sampai kepada melakukan tanggapan tentang risiko yang berwujud respon-respon ini tidak memenuhi syarat karena nggak ada biayanya, nggak ada penanggung jawabnya, nggak jelas batas waktunya kapan, bahkan prosedur penanganannya juga nggak punya. Akhirnya apa? Respon yang dipilih yang semula dinyatakan efektif untuk mengeliminir risiko dan menjamin sasaran tercapai tidak terjadi. Risiko terjadi dan bahkan dampaknya luar biasa. Jadi percuma kan manajemen risikonya tidak tercapai gara-gara responnya tidak dilakukan dengan sistematis dan baik, tidak dimonitor efektif atau enggak respon itu. Nah, itulah contoh-contoh yang saya coba pahamkan untuk menghayati proses ini. Proses risk management itu sampai kepada tingkat melakukan rencana tindakan. Semuanya ini ada dalam konteks rencana sampai mengeluarkan rencana tindakan. Kalau di safety ini disebut safety plan. Kalau di quality ini disebut quality plan. Untuk menjamin apa-apa yang harus dicapai itu bisa dicapai dengan baik dengan melakukan tindakan-tindakan respon risk ini, gitu. Dan itu harus dimonitor, dinilai apakah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ada, apakah dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat, apakah sudah dipahamkan penanggung jawab kepada penanggung jawabnya sehingga dia paham bagaimana cara melakukan tindakan respon ini sehingga bisa dinilai kinerjanya baik, gitu. Otomatis kalau dokumen-dokumen ini bisa dilakukan, kita bisa mudah mengamati bahwa kalau toh masih terjadi risiko, kita mudah melacak di mana kesalahan
manajemen risk kita. Di mana yang masih lemah? Karena itu dokumen itu menjadi penting. Dulu kita menganggap kemungkinan terjadinya kecil, ternyata kejadiannya besar. Nah, ini perlu direview. Nah, itu dokumen-dokumen itu menjadi rekam jejak dan menjadi data atau dokumen yang bisa memberikan pembelajaran kepada organisasi. Itu dokumen-dokumen yang harus dibuat, diamankan, direview, kalau terjadi perubahan dilakukan update, sehingga ada kontrol dokumen terhadap risk itu, mana yang berlaku, mana yang sudah tidak berlaku. Terus dikaji ulang, memantau, mengkaji ulang, dikomunikasikan, konsultasi, menyusun dokumentasi, itu menjadi tingkatan penunjang ya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan itu efektif apa enggak, maka dipantau, dikaji ulang. Terus kalau dikomunikasikan atau dikonsultasikan, itu kalau tidak efektif, dikonsultasikan kepada pihak terkait, bahkan kepada expert misalkan, apalagi yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi akibat daripada risiko yang ada. Terus dikomunikasikan maksudnya adalah kalau tindakan itu harus dilakukan oleh pihak lain, maka pihak yang bersangkutan yang bertanggung jawab tadi harus paham apa yang harus dilakukan, sehingga dibutuhkan prosedur bagaimana cara melakukan respon-respon risiko yang sudah kita pilih tadi. Kemudian dievaluasi kembali apakah respon-respon itu efektif memperkecil terjadinya risiko, bahkan memperkecil dampaknya, kita capai mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi. Itu evaluasi yang harus dilakukan setelah sampai ke program. Kira-kira itu, yang lain ini lebih kepada bagaimana aktivitas memantau itu atau mengkaji ulang gitu ya. Terus kemudian peranan audit dalam hal melakukan atau memastikan apakah proses-proses risk management itu sudah dilakukan dengan baik, sehingga dikaitkan dengan sasaran kita, sasaran perusahaan atau sasaran proyek itu tercapai apa enggak, relevan dengan apa yang dilakukan dalam proses risk management ini. Itu menjadi kegiatan audit internal yang harus menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keefektifan risk management kita ini efektif apa enggak. Hasil audit akan menjadi masukan untuk melakukan pembaruan atau peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Jadi apa yang salah kemarin ya perbaiki, karena hasil audit itu menunjukkan kesalahannya di mana kemarin. Jadi karena itu audit harus berproses sama seperti yang kita lakukan tadi, mulai dari identifikasi. Benar enggak identifikasinya? Kenapa ini besar? Kenapa kecil? Ini harus menghayati, jangan auditor yang nggak tahu apa-apa mengaudit kita ya. Kita nggak dapat masukan apa-apa gitu. Contoh ya, contoh. Ada auditor yang dari eksternal mengaudit konstruksi. Kalau kita sebagai kontraktor atau sebagai pengawas diaudit oleh BPK, BPKP gitu. Udah, itu nuansanya keuangan aja yang dilihat, risiko keuangan negara itu rugi apa enggak, tidak ngerti proses risiko yang terkait dengan konstruksi, apalagi masuk kepada metode apakah salah, enggak ada itu. Udah kembalikan, ini harusnya tidak dilakukan, ini merugikan negara, udah gitu aja. Bahasanya itu enggak nyambung dengan proses-proses yang kita lakukan ini. Yaitu konflik itu yang selama ini terjadi, yang sehingga ya gimana menjelaskan kepada mereka yang mereka nggak paham tentang proses konstruksi, proses risk management secara detail, menjadi kerangka proses yang harus dilakukan, yang harus dicermati, dilihat setiap proses itu sudah sesuai dengan teori atau standar yang dipakai apa enggak gitu.
Kira-kira gitu. Kayaknya udah selesai. Mengapa perlu komunikasi, konsultasi? Ini orang dapat berbeda persepsi tentang risiko. Karena itu perbedaan asumsi, konsep, dan pengalaman ini perlu menjadi celah untuk melakukan komunikasi. Kepada siapa mereka berkonsultasi, ya expert di bidangnya. Jangan mengangkat orang expert yang hanya terlihat pengalamannya sudah 30 tahun, Pak. Tapi dalam hal apa? Yang ditanya masalah longsor kok. Longsor kemungkinan terjadi, ya harus tahu orang yang paham tentang pekerjaan tanah, termasuk seluk-beluknya, metodenya, jenis tanah, sehingga yang ditanya dia, jangan ditanya orang keuangan, meskipun pengalamannya lama. Orang yang tidak punya pengalaman di konstruksi itu, misalnya. Sehingga identifikasinya pun salah, gitu. Mulai dari identifikasi sudah nggak akurat. Saya kira itu saja. Kalau tentang struktur dan kultur, ini pembentuknya. Bagaimana manajemennya dibentuk, manajemen risiko itu, atau menyusun kebijakan di perusahaan. Setiap orang yang punya sasaran harus menyusun risiko, supaya mereka terbiasa melakukan analisa risiko atas sasaran-sasarannya masing-masing individu yang terlibat di dalam organisasi. Memutuskan untuk menerima risiko pada level risiko tertentu, itu seorang manajer atau direktur harus menentukan ini levelnya rendah atau tinggi, itu harus ada yang menentukan. Dan seterusnya. Nah, ada hal-hal yang perlu tentang kebijakan manajemen risiko, antara lain adalah komitmen manajemen. Komit nggak melaksanakan itu. Kalau komit itu gini bentuknya. Pertama, program itu selalu dibuat pada saat perencanaan dan dievaluasi selama perjalanan proyek. Evaluasinya melihat keefektifan daripada sistem manajemen risk itu yang diaplikasikan di dalam proyek, sehingga setiap periode sasarannya dievaluasi. Itu bentuk komitmen. Apakah kegiatan-kegiatan respon risk itu efektif dilakukan sehingga sasaran kita tercapai 100%? Kalau tidak tercapai, apa penyebabnya? Di mana kelemahannya? Itu yang dikaji terus-menerus secara periodik di proyek itu. Dan laporannya harus ada. Nah, itu bentuk komitmennya kayak gitu. Sistem laporan. Nah, kalau perlu bukunya ini nanti saya kirim aja di ketua kelas. Ada halaman sekian, halaman sekian. Saya kira itu contoh-contoh kalau mau implementasi, apa saja sih tahapannya? Ada 7 langkah. Tetapkan tanggung jawab. Tunjukkan komitmen pemimpin. Pastikan tujuan, strategi, sasaran yang smart. Didasarkan itu semua, maka terbitlah kebijakan manajemen risiko. Terus ke bawah. Termasuk audit. Gimana audit berbasis risk. Tambahan selanjutnya, saya kira sudah kita jelaskan ini. Tujuan untuk ngaji risiko apa tadi sudah saya jelaskan. Ini formatnya. Cukup. Kita sudah bisa selesai materi yang saya berikan ini sampai kepada respon risk, ya. Yang utama ini, yang utama. Proses utamanya sudah selesai. Nanti kapan pertemuan berikutnya kita akan mencoba simulasi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya share aja pertanyaan untuk quiz supaya nanti sudah dibuat dan kita diskusikan di situ. Termasuk contoh-contoh yang Anda pakai sebagai kasus yang bisa mengangkat pemahaman kita lebih dalam lagi di dalam risk management ini. Termasuk
tugas. Nanti tugasnya sampai UTS apa sih gitu. Itu pertemuan yang akan datang. Tanggal berapa Pak? Selamat ya. Kita ketemu lagi. Sebentar, Pak. Tanggal 6 bulan 11, Pak. 16 bulan Ya, Pak. 11. Sebulan lagi ya. Banyak. Coba. Tanggal Atau 6. Hah? Tanggal 6 bulan Tanggal 11. 6. Tanggal 6 bulan 11. Tanggal 6 itu berarti berapa? Gini, nanti malam saya review dulu soal-soal UTS. Nanti kalau selesai malam ini saya kirim ke Pak Selamat atau ke grup ya? Ke Langsung grup ke aja, grup Pak. apa? Ke grup. Oke, langsung ke grup. Di grup aja Pak. Nanti grup akan mengambil itu terus dipelajarin itu untuk dijawab. Sambil diberikan contoh-contohnya. Karena itu menjadi bahan UTS ya situ aja gitu. Jawab itu gitu. Nggak usah yang lain-lain. Kalau tatap muka itu gampang jelaskan. Kalau sudah gini ya, jawab UTS dengan menjawab pertanyaan yang sudah saya susun, nanti saya berikan. Semua materi yang sudah saya jelaskan ini akan menjadi bahan untuk menjawab. Termasuk memberikan contoh-contoh. Ya. Nah, contohnya boleh yang ada di lingkungan pekerjaan, baik yang non-konstruksi maupun yang konstruksi nggak apa-apa. Karena risk management itu tidak melulu untuk konstruksi kan. Setiap kita memiliki sasaran, pada saat itu pula kita berhadapan dengan risiko yang bisa menggagalkan sasaran. Setiap kita mempunyai tujuan, pada saat itu pula kita menentukan risiko-risiko yang mungkin terjadi yang bisa menggagalkan tujuan kita. Jadi risiko itu ada dimanapun pada saat kita menetapkan sasaran atau tujuan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya coba masuk ke sini. Ini waktunya masih berapa jam? Sekarang jam 15.45, Pak. 15.45. Kalau ini bisa kebaca nggak? Bisa melihat nggak ini? Belum keluar, Pak. Belum ya? Ya. Kalau berbentuk Word gimana keluar ini? Bisa juga, Pak. Di share. Bisa screen Bisa. juga, Pak, yang Word-nya. Oke, cetak. Itu share di Word-nya. Word-nya harus dibuka dulu ya. Oh ini. Oke. Sudah kebaca belum? Sudah, Pak. Ini ya sudah. Kurang gede. Udah kebaca? Sudah, Pak. Jelas. Oke. Jelas ya. Jadi nanti soalnya semacam
ini nanti ini saya review dulu apa yang perlu saya tambahkan. Pertemuan ke-1 tentang pendahuluan, yaitu mencoba mengerti dulu tentang apa itu risiko. Jadi penjelasan kita ini, penjelasan Anda semua, nanti Bapak Ibu semua ini menunjukkan bahwa jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan nomor 1 ini untuk memberikan tingkat pemahaman. Seberapa paham tentang apa yang disebut risiko, apa yang dimaksud manajemen, apa yang dimaksud manajemen risiko, jelaskan proses-prosesnya, bisa menjelaskan kembali proses-proses risk management itu secara pengetahuan, teori. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko. Jelaskan dengan pemahaman bahasa, tidak perlu harus sama dengan yang dijelaskan di teori gitu ya, tapi pemahaman yang lebih konkret seperti apa. Kemudian identifikasi akan efektif dengan menggunakan apa saja, ya ini salah satu contoh. Jelaskan bagaimana menggunakannya, contoh-contoh itu. Jadi dengan katakan dengan fishbone analysis, gimana caranya menggunakan itu, gitu. Jelaskan, kasih contohnya. Hasil dari kegiatan identifikasi ini merupakan daftar risiko didasarkan sumber risiko. Beri contoh. Tadi kan ada kata-katanya. Jelaskan proses-proses yang ada dalam manajemen risiko, termasuk flow prosesnya. Itu berarti bagan alir tadi itu. Menjelaskan itu saja udah banyak itu. Kalau ini dijawab terus dengan tulisan itu menunjukkan dokumen pembelajaran gitu, bahwa kita dulu mempelajari risiko itu kayak begini, kerangkanya ada gitu. Nah, sebagai tambahan, kemarin kan saya share apa itu standar ya, standar risk management yang dipakai, yang saya gunakan sebagai referensi itu standar Oslari, bisa juga PMBOK, itu bisa menjadi referensi Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Terus pertemuan ketiga tentang menetapkan sasaran. Apa yang dimaksud dengan sasaran? Sasaran itu harus memenuhi syarat SMART. Apa yang dimaksud dengan SMART? Jelaskan. Contoh-contohnya gimana? Siapa yang menentukan sasaran proyek? Apa yang dapat dijadikan sebagai sasaran proyek? Beri contoh suatu sasaran proyek dan tetapkan toleransinya berapa. Itu untuk memastikan bahwa sasaran itu bisa dianggap berhasil kalau memiliki toleransi berapa persen gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa tingkat dampaknya tadi sudah ditentukan itu setiap sasaran. Pertemuan keempat yang kita lakukan analisa risiko. Apa yang dimaksud dengan analisa risiko? Bagaimana prosesnya? Apa hasil dari analisa risiko? Untuk apa dihasilkan level risiko? Apa yang dimaksud rating frekuensi dan rating dampak? Bagaimana menentukan rating frekuensi dan rating dampak? Nah, pertanyaannya begitu. Bisa ya? Nah, maksud saya ini saya berikan nanti malam supaya pertemuan yang akan datang itu ada salah satu kelompok. Boleh ini kerja kelompok boleh. Ketua kelas yang atur ya. Ini kelompoknya banyak soalnya. Berapa? Kan 60 orang ya. Pak Slamet. Mau dibagi berapa kelompok ini? Ya, mungkin ketua kelas konsentrasi masing-masing, Prof, bisa membantu. Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Dibagi kelompoknya, tetapi dibatasi ya, jangan banyak-banyak kelompoknya. Kalau kebanyakan kelompok dalam satu grup itu ada 5 orang gitu, ada yang nggak kerja itu nanti. Berapa kelompok? Satu kelompok itu berapa orang? Kalau biasa yang saya lakukan antara 3 sampai 4. 3 sampai 4 orang untuk menjawab kelompok
pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau anggotanya 60, ntar dulu. 60 dibagi menjadi 10 kelompok aja deh. Nanti Pak Slamet bagi. Pak, nggak 60, Pak. Cuma 2 kelas, Pak. 2 kelas berapa? 2 kelas kalau MK 15. Atau MP berapa orang? 22 kalau nggak salah, Kak. 15, Jadi 22, berapa? 37, Pak. Berarti cuman. Oh, kemarin MK 18. MK 15, Pak. Ada 3 Oh, yang 3. ini, Ini jadi 15. yang off. MK 15. Terus manajemen aset? Manajemen aset beda dosen, Oh, Pak, beda. katanya. Nggak masuk ya ini ya. Terus yang Iya. MP? Yang MP 22 ya. 22. Ah, ini ya. Jadi 37 ya. Iya, 37, Pak. Kalau 37 dibagi berapa ini? Yang 22, yang 15 dibagi 5, 33. Kalau dibagi 3, satu kelompok ada 3 orang, berarti 5. Kalau satu kelompok ada 5 orang, berarti 3. MK-nya Pak Slamet ya? Ya, Pak. Ya, saya serahkan ke ketua kelas mau dibagi berapa deh. Nah, yang 22 juga mungkin ada yang 3, ada 4 ya. Terserah. Sehingga nanti tolong disampaikan ke saya anggota kelompok masing-masing. Yang MK kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siapa aja gitu Pak daftarnya ya. Yang MP juga gitu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu siapa saja nama-namanya. Nah, daftar kelompok ini jangan ditulis namanya apalagi singkatan ya. Ditulis nama lengkap termasuk nomor mahasiswa. Supaya saya enggak repot nanti nyarinya. Ini ada nama yang sama yang mana? Apalagi disingkat. Namanya lengkap sesuai daftar absen dan nomor induknya ditulis sehingga setiap kelompok punya nama, masing-masing anggota punya nama dan nomor kelompoknya. Bisa disampaikan ke saya sebelum nanti pertemuan berikutnya. Supaya kalau nanti malam ini saya share ke grup, nanti sudah langsung kelompok mengolah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menjadi suatu bentuk laporan meskipun draft yang nanti menjadi bahan untuk dipresentasikan di pertemuan yang akan datang tanggal 6 itu. Supaya kita bisa melihat hasilnya itu udah benar kok enggak menjawab. Menjadi dokumen penilaian yang akan menjadi dokumen untuk dinilai di UTS. Jelas ya? Jelas, Pak. Pak. Oke. Terus pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya review dulu sesuai dengan kondisi yang ada. Barangkali ada tambahan atau pengurangan. Sehingga nanti malam saya coba kirim ke kelompok, ke grup, supaya bisa dipakai sebagai acuan untuk mengerjakan tugas. Pak, berarti satu kelompok, satu pertemuan ya, Pak? Maksudnya gimana? Enggak. Satu kelompok, satu pertemuan gimana? Menjawabnya, Pak? Semua. Satu kelompok itu menjawab semua. Kan satu kelompok ada misalkan 5 orang. Ya jawab semua, tinggal bagi aja Mbak jawabnya yang mana. Oh, jadi Karena itu pertemuan 1 sampai pertemuan 5 ya, Pak? iya, nih 1 sampai 5 ini dijawab semua oleh setiap kelompok. Oh, baik, Pak. Setiap kelompok akan membagi tugas, terserah itu membaginya tugas seperti apa, siapa menjawab yang mana gitu. Bu Nuraini kondisikan ya kelompok MP. Pak Doni kan lagi. Baik, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Gimana? Ketua kelas manajemen proyek lagi sakit, Pak. Lagi Oh, lagi sakit, Pak. Terus?
Ya diwakilkan aja siapa yang mewakili. Bu Nuraini tuh. Ya nggak apa-apa, kan ikut kuliah terus sehingga paham. Ya nanti koordinasi dengan Pak Slamet gitu misalkan supaya kelompok MP sama MK ini sama, mempunyai pemahaman yang sama. Ada pertanyaan? Pak, presentasinya dalam bentuk Word itu berarti Pak ya? Supaya tidak apa ya, 2 kali kerja. Ya sekalian di Word-nya itu aja presentasi kayak gini ya, satu persatu dijawab. Tapi kalau memang diperlukan PowerPoint ya silakan, misalkan ada gambar-gambar yang susah di Word, taruh di PowerPoint silakan. Kalau PowerPoint itu kan singkatan-singkatan ya, poin-poin saja yang dijelaskan nanti. Iya. Nah, padahal yang kita perlukan adalah dokumen yang lengkap, yang menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa ini sudah sampai ke tingkat apa. Tapi kalau PowerPoint nanti keterbatasan poin-poin yang dijelaskan, susah menilainya nanti. Dan kalau itu dijadikan dokumen nggak cukup. Dokumen maksudnya dokumen di Bung Hatta ya, ini kok dapat A, ini Bu Sri ini kok dapat A, jawab apa aja PowerPoint-nya gini doang gitu misalkan. Padahal esensi dari poin-poin yang dijelaskan di PowerPoint itu sudah menjawab, tapi karena keterbatasan. Nah, kalau usul saya langsung aja ke Word-nya ini. Ke Word-nya ini dipresentasikan karena bisa menjelaskan panjang lebar di situ sampai memberi contoh-contohnya gitu. Misalkan contoh-contohnya itu merupakan perlu bantuan Excel maupun PowerPoint, silakan gitu, tambahan dukungan lampiran-lampirannya. Yang saya inginkan bahwa kalau dokumen ini dijawab sesuai struktur yang ada, maka itu akan menjadi dokumen pembelajaran Anda kayak buku saja itu. Apa sih risiko, lihat. Gimana sih mengidentifikasi risiko, lihat bab ini, bab itu. Jadi pertemuan kelima itu boleh dijadikan bab 5, boleh ya. Supaya nggak ada judul pertemuan gitu maksudnya. Supaya ini benar-benar menjadi dokumen. Dokumen pertemuan ke-1 itu disebut bab 1. Gitu aja. Dari laporan. Nanti saya review itu ya. Ini menjadi bab 1. Supaya ini menjadi hasil laporan Anda. Ini bab 2. Bab 2 itu isinya tentang apa? Gitu ya. Nanti saya review dulu. Terus saya kirim ke grup. Ada pertanyaan? Nah, minggu depan juga saya akan menjelaskan aplikasi dari risk management itu untuk safety. Ya, jadi nanti kan minggu tanggal ada 2 kali sesi ya, 2 kali pertemuan ya Pak Slamet ya. Iya Pak. Minggu depan. Tanggal 6 ada 2 kali pertemuan, sehingga pertemuan pertama saya pakai untuk menjelaskan tambahan dari penerapan risk management ke safety management, ke quality management. Terus sesi kedua dipakai untuk presentasi beberapa kelompok yang cukup waktu untuk menjelaskan progres menjawab soal ini. Sebelum tiba waktunya ke UTS-nya itu sendiri. Pada saat UTS nanti mekanismenya menjawab soal itu semua di jam itu, di akhir kuliah itu dikumpulin semuanya.
dikumpulin semua. Jadi pada hari UTS itu tinggal ngumpulin soal dan jawabannya. Saya tinggal nilai. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya kira kita bisa akhiri nih, Pak. Selamat. Bisa Siapa? selesai maju progresnya. Karena nggak ada pertanyaan sih. Pinter-pinter. Nggak tahu kalau sudah jawab. Jawab sekarang. Pinter-pinter, paham banget. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhirin. Dan kita bisa berjumpa kembali pada tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu hari Sabtu, Pak. Sabtu ya, jam 11 lagi tuh Pak. Karena saya pas Bentrok, Pak ya. bentrok. Oke kah, kita akhiri. Terima kasih atas semua perhatiannya dan kerjasamanya. Nanti malam saya usahakan ini saya share ke grup supaya kita bisa mulai kerja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.